Shalom saudara-saudara, sahabat-sahabat Ohodos, dimanapun kalian berada saat ini, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal menyertai kita semua. Dan saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel Ohodos. Kiranya channel ini dapat bermanfaat dan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan bersama-sama. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami sangat mengucap syukur atas rahmat, penyertaan, kasih sayang, berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan waktu kami kepada Tuhan untuk kami belajar firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami untuk memahami serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, teks renungan diambil di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudaraku, judul renungan hari ini adalah Jangan Lepas Tuhan. Saudara, surat Ibrani ditulis kepada orang-orang percaya yang sedang mengalami tekanan, penderitaan, dan ancaman untuk meninggalkan iman mereka kepada Kristus. Dalam pasal 10, penulis menegaskan bahwa Yesus adalah korban yang sempurna, yang membuka jalan kepada Allah sekali untuk selamanya. Dan dalam ayatnya yang ke-23 muncul sebagai seruan pastoral. Karena karya Kristus sudah sempurna, maka respon orang percaya adalah teguh berpegang. Di dalam bahasa aslinya, Yunani menggunakan kata kateko, yang berarti memegang erat, tidak melepaskan, tetap bertahan dengan kuat. Jadi ini bukan sekedar saran, tetapi ini adalah perintah iman di tengah tekanan. Saudaraku yang terkasih, kita hidup di zaman yang serba cepat, penuh tekanan, dan penuh ketidakpastian. Banyak orang percaya Tuhan, tapi tidak sedikit yang mulai melepaskan Tuhan secara perlahan, bukan dengan menyangkalnya, tetapi barangkali lewat kehilangan doa, jam-jam doa, puasa, kehilangan iman, dan kehilangan keintiman kepada Tuhan. Masalah datang, doa belum dijawab, harapan pun tertunda, dan tanpa sadar, tangan yang dulu menggenggam Tuhan itu mulai longgar. Nah, saudaraku yang terkasih, pernahkah kamu berada di titik di mana kamu sudah capek berharap, sudah berdoa, tapi tidak ada jawaban, sudah percaya, tapi keadaan tidak berubah? Nah, di titik itu, satu keputusan akan menjadi sangat penting. Apakah kamu tetap pegang Tuhan atau mulai melepaskannya? Saudaraku yang terkasih, ada beberapa poin pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, jangan lepas Tuhan saat keadaan tidak berpihak. Saudara, lelah itu manusiawi, tapi melepaskan Tuhan itu adalah keputusan. Kamu boleh saja capek, kamu boleh saja menangis, tapi jangan lepaskan Tuhan. Karena begitu kamu lepaskan Tuhan, kamu tidak sedang meringankan bebanmu, kamu sedang kehilangan pegangan hidupmu. Nah, hari ini aku mau bilang, peganganmu bukan kekuatanmu, tapi Tuhanmu. Jadi walaupun lelah, tetap pegang Dia. Saudara, iman bukan tentang situasi yang baik. Iman justru terlihat ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Kalau kita hanya pegang Tuhan saat hidup enak, itu bukan iman, tapi itu kenyamanan. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, teguh berpegang, artinya tetap pegang Tuhan.
walau terasa berat. Yang kedua, jangan lepas Tuhan hanya karena tidak ada perubahan. Banyak orang berhenti di sini karena mereka berkata sudah berdoa tapi tidak ada perubahan. Dengar ini baik-baik. Iman itu bukan soal melihat dulu baru percaya. Iman itu tetap percaya walaupun belum melihat apa-apa. Kalau kamu hanya pegang Tuhan saat hidupmu membaik, itu bukan iman, tapi itu reaksi. Firman Tuhan berkata kepada kita, teguh berpegang. Apa artinya? Sekalipun tidak ada perubahan, tetap percaya. Yang ketiga, jangan lepas Tuhan hanya karena kamu merasa sendiri. Ada yang berkata, aku merasa Tuhan jauh. Kok Tuhan diam ya? Tapi firman Tuhan berkata kepada kita, dan dengar ini baik-baik. Perasaanmu bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kalau hari ini kamu tidak merasakan Tuhan, itu bukan berarti Tuhan tidak ada. Itu berarti kamu harus belajar berjalan dengan iman, bukan dengan perasaanmu. Ingat, jangan lepas Tuhan, karena Dia tidak pernah melepaskanmu. Saudaraku, hari ini mungkin kamu sedang lelah, mungkin kamu sedang hampir menyerah, tapi dengar ini baik-baik, jangan lepas Tuhan. Kalau kamu sudah mulai jauh, ini saatnya kembali. Kalau kamu belum sungguh-sungguh mengenal Yesus, ini saatnya membuka hati, percayalah kepada Yesus. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena hanya di dalam Dia ada pengharapan yang tidak pernah gagal. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami telah mendengar, merenungkan firman. Sekali lagi Allah Roh Kudus, kami memohon kekuatan dan kuasa untuk terus percaya firman Tuhan, untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Kiranya dalam kehidupan kami setiap hari, kami tetap ingat Tuhan, dan baharui hati kami setiap hari Tuhan. Dan kami percaya, hari ini kami akan lalui penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin.